Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Kita masuk ke bab qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, itu Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu suka. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah yang paling tahu siapa yang berhak mendapat hidayah. Ayat ini Bapak dan Ibu sekalian, kata Syekh Saleh Fauzan, fihi raddu ala ubadil qubur alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was salihin an-naf'a wa dhar. Ayat ini membantah para penyembah kuburan yang meyakini katanya para nabi dan orang-orang soleh itu bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Ini ayat membantah mereka. Wadhalika annahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad harasa ala hidayati ammihi fi hayatihi falam yatayassar lah wa da'alahu ba'da mautihi fanuhiya an dhalik. Wa dzakara subhanahu anna rasula la yaqdiru ala hidayati man ahabba fahadha yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharran wala naf'a. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat sekali untuk memberi hidayah kepada pamannya, Pak, saat beliau masih hidup. Namun ternyata itu tidak mudah untuk Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan pamannya setelah kematiannya, ternyata dilarang. Dan di sini Allah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang beliau suka. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Fabatala ta'alluqu bihi li jalbin naf'i wa daf'i dhar. Maka batil orang yang datang ke kuburan Nabi, datang kepada orang soleh, ke kuburannya, lalu meminta agar Nabi yang sudah meninggal atau orang soleh yang sudah meninggal, untuk bisa mengijabah doanya, untuk bisa memberikan manfaat untuk dirinya, atau menolak mudarat. Maka ini semua batil. Karena Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Ini pamannya saja, tidak bisa Rasulullah memberikan hidayah kepadanya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, kita ambil faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, kata Syekh Saleh Fauzan, ar-raddu 'ala alladhina ya'taqidun anna al-awliya yanfa'un aw yadhurrun.
Wa yatasarrafuna ba'dal mauti ala sabili karamah. Bantahan terhadap orang-orang yang meyakini, bahwa para wali itu katanya bisa memberi manfaat atau mudarat. Dan bahwasanya katanya para wali walaupun sudah meninggal, ya, tapi mereka bisa memberi manfaat kepada orang yang meminta kepadanya. Kata mereka, ini karomah. Kita katakan batil. Kenapa demikian? Karena yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah. Siapapun tidak ada yang mampu. Iya. Faedah yang kedua, anna hidayat at-taufiq biidznillah, biadillah. Bahwa hidayah taufik itu di tangan Allah, Pak. Beda dengan hidayatul irsyad, hidayah ilmu. Maka Rasulullah pun mampu. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad SAW, memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Apa maksudnya di situ, Pak? Memberi hidayah, kata Rasul Allah mengatakan engkau bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah ilmu. Hidayah apa? Ilmu. Sedangkan dalam ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau suka. Maksudnya hidayah taufik. Iya. Kalau hidayah ilmu, orang yang punya ilmu bisa, Pak. Tapi untuk hidayah taufik itu hanya milik Allah. Ada orang sudah dikasih nasihat, dikasih dalil, ya, tetap aja nggak mau ikut. Itu namanya belum dikasih hidayah taufik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat hidayah taufik itu apa, Pak? Itu untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Kalau hidayah ilmu, ya hanya sebatas ilmu saja. Ada orang yang dikasih hidayah ilmu, ada. Tapi belum tentu orang yang dikasih hidayah ilmu, dikasih hidayah taufik. Banyak ilmunya, tapi nggak bisa ngamalin. Sehingga akhirnya ilmu hanya akan menambah berat hisab pada hari kiamat aja. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, isbatul ilmi lillah. Penetapan ilmu itu hanya milik Allah. Artinya ilmu tentang siapa yang berhak dapat hidayah. Yang satu dikasih hidayah, yang satu enggak dikasih hidayah. Kenapa? Kenapa enggak Allah kasih hidayah aja semuanya, Pak? Jawabnya, Pak, tidak semua orang cocok dapat hidayah. Kalau ada orang yang hatinya tidak cocok dapat hidayah, dikasih hidayah, disia-siakan tuh sama dia, Pak. Sedangkan orang yang memang hatinya cocok dapat hidayah, Allah kasih hidayah, dipelihara itu hidayah. Makanya kalau kita sudah dikasih sama Allah hidayah, Pak, itu hidayah pelihara baik-baik. Pertahankan, jangan sampai Allah ambil lagi itu hidayah. Tentu kita misalnya ya, dikasih hidayah oleh Allah untuk sholat tahajud. Ini hidayah kepada tahajud ini mahal, Pak. Coba bagaimana caranya kita pertahankan, jangan sampai kita disabut sama Allah hidayah tahajud ini. Banyak di antara kita tadinya sih suka tahajud, sekarang udah enggak. Kenapa? Kok bisa? Ya, ternyata yaitu dia tidak berusaha mempertahankan, dia tidak berusaha untuk memelihara itu hidayah. Saudaraku seiman, mungkin ibu-ibu bisa maju, Bu.
buat ibu-ibu bisa merapatkan diri, lebih maju ke depan supaya jamaah yang hadir bisa mendapatkan tempat duduk. Baik, kita lanjutkan saudaraku seiman. Jadi ya, Allah yang paling tahu siapa yang berhak dapat apa? Hidayah. Si Ano nggak dikasih hidayah karena Allah tahu hatinya nggak cocok dapat hidayah. Si Ano dapat hidayah, Allah tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Iya. Maka dari itu kalau kita dikasih hidayah, bersyukurlah Pak. Alhamdulillah. Iya, jangan disia-siakan. Wallahi, banyak di antara kita menganggap nikmat itu sebatas uang, ya, jabatan, harta. Sementara hidayah nggak dianggap nikmat. Padahal nikmat hidayah itu lebih mahal, Pak. Lebih baik daripada nikmat dunia. Ya, alhamdulillah. Kita masih bisa sholat, alhamdulillah. Masih mau duduk di majlis taklim, menimba ilmu, alhamdulillah. Masih kita mau untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, alhamdulillah. Pertahankan. Ya, sampai meninggal dunia. Faedah selanjutnya, itsbatul hikmati lillah. Penetapan bahwa Allah itu memiliki hikmah. Apa itu hikmah, Pak? Artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Itu namanya hakim. Hakim atau orang yang bijaksana, yang hikmah adalah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Demikian pula hidayah. Hidayah Allah tempatkan pada tempatnya yang cocok. Itu namanya hikmah. Kita dengarkan wa fi sahih an Ibn al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn al-Musayyib, itu Sa'id bin Musayyib, dari ayahnya yaitu Al-Musayyib, seorang sahabat yang mulia, ketika kematian telah mendatangi Abu Talib, maka Rasulullah SAW datanglah. Dan ternyata di sisi Abu Talib ada dua orang pentolan Quraisy, pentolan musyrikin ini. Siapa dia? Yang pertama Abdullah bin Abi Umayyah. Dan yang kedua Abu Jahal. Maka Rasulullah bersabda, hai paman,
Ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela engkau nanti di sisi Allah. Rupanya Abu Jahal sama Abdullah berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak menyukai agama ayahmu Abdul Muttalib? Maka Rasulullah mengulangi lagi, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Rupanya keduanya juga mengulangi lagi, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Dan ternyata Pak, di akhir hayatnya Abu Talib menyatakan bahwa ia mati di atas agama Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah pun turunkan firman-Nya, maka nalin nabi, tidak boleh seorang nabi, tidak pula orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin, walaupun mereka kerabat-kerabat mereka, setelah jelas ya bahwasanya mereka penduduk neraka jahanam. Dan Allah turunkan tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu suka, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini kisah Pak tentang kematian paman Rasulullah SAW. Siapa itu? Abu Talib. Ini Abu Talib, bapak-bapak dan ibu tahu nggak? Sewaktu beliau masih hidup, beliau tuh membela banget loh Pak. Membela Rasulullah SAW. Setiap orang yang ingin menyakiti Rasulullah, ya, beliau garda terdepan. Ya. Dan Abu Talib yakin dengan hatinya bahwa Rasulullah itu hak, benar, agamanya benar, sahih. Tapi Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya, ternyata Abu Talib tak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka Rasulullah sedih sekali karena pamannya meninggal dunia di atas kekafiran. Pamannya yang selama ini membela beliau, Masya Allah, dengan sangat kuatnya. Dari hadis ini kita ambil faidah jawazu iyadatil marid al-musyrik idza rujiya islamuhu. Bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit, orang kafir yang sakit, bila diharapkan keislamannya, Pak. Jadi kalau antum punya teman orang kafir atau atasan antum orang kafir non muslim ya, sakit, boleh nggak kita untuk menjenguknya? Boleh. Kalau tujuannya ya dengan harapan mudah-mudahan dia masuk Islam. Iya. Faedah yang kedua, Pak, madarratu ashabis su wa qurana'is syarr 'alal insan. Hadis ini menunjukkan teman yang buruk itu mudarat, bahaya, Pak. Karena biasanya, Pak, kalau kita mau mati, pasti yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang dekat kita, ya nggak, Pak? Iya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ya berteman akrab dengan orang-orang yang brengsek, yang jauh dari keimanan, yang tidak mau untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati, Pak. Ini Abu Talib, ya, qadarullah ketika Rasulullah datang, di situ ada siapa? Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Rasulullah mengatakan, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela engkau di sisi Allah. Apa kata Abu Jahal, Pak? Apakah kamu benci kepada agama ya ayah kamu Abdul Muttalib? Diingetin ayahnya, Pak. Yang tentunya seorang anak pasti sangat mencintai siapa? Ayah. Ngeri, ya. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengingatkan, Pak. Kata Rasulullah apa?
Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Teman. Khalil itu bukan cuma teman biasa, Pak. Khalil itu teman akrab. Iya. Demikian pula disebutkan dalam ayat ya, dalam surat Al-Furqan tentang penyesalan seorang penduduk neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Apa kata Allah? Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Laqad adallani anidz dzikri. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Bayangkan Pak, ya, gara-gara temannya dia masuk neraka. Subhanallah. Iya. Maka nggak bisa Pak. Sebagian orang mengatakan, kita bergaul bebas-bebas aja, jangan kuper katanya. Kita harus gaul. Kita katakan ya akhi, ya, ingat, agamamu dan imanmu itu bisa dipengaruhi oleh temanmu. Jangan sampai gara-gara kamu pengen disebut gaul, rusak agama kamu itu. Rusak keimanan kamu. Tidak bisa. Mendingan kamu disebut kuper, tapi agama kamu terjaga, keimanan kamu terjaga, daripada kamu gaul, tapi kamu terseret dalam apa? Keburukan. Na'udzubillah. Saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, anna makna la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal awliya was salihin wa ifradullahi bil ibadah. Wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha. Bahwa makna la ilaha illallah artinya apa? Itu meninggalkan peribadatan kepada patung dan berhala. Meninggalkan peribadahan kepada para wali dan orang soleh. Hakikat la ilaha illallah artinya ibadah itu hanya untuk siapa? Allah. Dan ini Pak, yang menjadi sebab kenapa pamannya Rasulullah nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang musyrikin di zaman Rasulullah itu paham makna la ilaha illallah, Pak. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah nggak mau. Kenapa? Karena mereka paham konsekuensinya. Bahwa ucapan la ilaha illallah konsekuensinya adalah meninggalkan semua yang diibadahi selain Allah. Iya. Beda dengan zaman sekarang, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi pakai jimat, menyembah kuburan, pakai sesajen. Kenapa? Karena tidak faham tentang makna la ilaha illallah. Kalau orang musyrikin nggak mau mengucapkan la ilaha illallah tadi, karena mereka tahu konsekuensinya bagaimana. Faedah yang keempat, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqin wa i'tiqadin dakhala fil Islam. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu dan keyakinan, maka ia telah masuk ke dalam Islam. Ia telah masuk ke dalam apa? Islam. Karena pamannya Rasulullah disuruh mengucapkan la ilaha illallah, gak mau. Berarti kalau pamannya mengucapkan la ilaha illallah, tentunya dengan ilmu dan keyakinan dia sebagai seorang muslim. Tapi terkadang Pak di zaman sekarang ya, sebagian orang non-muslim tuh pinter banget menyebutin la ilaha illallah, Pak. Benar. Saya pernah dulu waktu SMP itu ada guru saya, dia ya agamanya Kristen. Kalau terkejut tuh astagfirullah. Kristen padahal, Pak. Iya. Kalau ngelihat sesuatu la ilaha illallah katanya.
Apakah seperti ini memasukkan ke dalam Islam? Tidak. Sebatas mengucapkan la ilaha illallah, kalau tidak ada niat untuk masuk Islam, tidak dianggap muslim. Maka ya disebut muslim kalau dia memang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memang tujuannya, niatnya ingin masuk Islam dengan penuh keyakinan bahwa Islam itu agama yang benar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kelima, annal a'mala bil khawatim. Bahwasanya amalan seorang hamba yang dilihat itu pas akhir hayatnya, Pak. Pas akhir hayatnya. Sehebat apapun amalan seorang hamba, tapi kalau matinya di atas kekafiran percuma. Ini Abu Thalib, ya bagaimana hebatnya beliau membela Rasulullah SAW, pembelaan yang luar biasa. Tapi qadarullah matinya di atas kekafiran. Jangan sampai Pak, kita sekarang lagi semangat menuntut ilmu, ya, dan kita tidak tahu kita akan mati di atas apa. Kewajiban kita adalah terus pegang. Karena yang dilihat itu akhir hayat kita. Dan akhir hayat itu ditentukan oleh kesungguhan kita saat kita hidup. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ihfadillaha yahfadka. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Apa maksudnya jaga Allah? Artinya, kata Ibnu Rajab, ya, jaga batasan-batasan Allah, jaga larangan-larangan Allah, jaga perintah-perintahnya. Kalau kita jaga itu semua, Allah akan jaga kita, ya, saat kita sakaratul maut, saat kematian kita. Maka siapa yang akhir hayat kita ingin dijaga oleh Allah, Pak, jagalah Allah saat kita sekarang masih hidup, masih senang, jaga Allah, ya. Tapi ketika sedang enak, sedang senang, nggak peduli sama perintah-perintah Allah, nggak peduli sama batasan-batasan Allah, jangan salahkan kalau Allah pun tidak peduli sama kita. Allah pun tidak membantu kita saat di akhir hayat kita, yang saat itu kita sangat lemah, sangat membutuhkan pertolongan Allah saat itu, Pak. Sementara setan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyesatkan kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang keenam, tahrimul istighfar lil musyrikin wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Haramnya memohonkan ampunan buat orang-orang musyrikin. Karena Allah mengatakan dalam ayat tadi, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh nabi dan orang yang beriman memohonkan ampunan buat orang musyrikin. Tuh lihat. Ustaz, gimana kalau ayah saya meninggal dunia dan dia kafir? Boleh nggak saya memohonkan ampunan buat ayah saya? Nggak boleh. Kok nggak boleh? Itu kan ayah saya. Allah yang melarang. Allah yang melarang. Dalam Sahih Muslim, Pak, Rasulullah minta izin kepada Allah untuk berziarah ke kuburan ibunya. Allah izinkan. Kemudian Rasulullah minta izin untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Allah tidak izinkan. Maka Rasulullah pun menangis. Ya. Maka dari itu tidak boleh memohonkan ampunan buat orang yang musyrik. Kalau sudah meninggal dunia, nggak bisa. Nggak bakalan Allah ampuni selama-lamanya. Iya. Faedah selanjutnya, butlan ta'alluqi ala Nabi SAW wa ghairihi li jalbin nafi au daf'i ad-darar.
batilnya orang yang menggantungkan dirinya kepada Nabi dengan tujuan supaya Nabi katanya bisa memberikan manfaat kepadanya atau menolak mudarat. Ini batil. Karena Nabi tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak apa? Mudarat. Kewajiban kita hanya kepada Allah saja. Faedah yang ke-8, ar-raddu ala man za'ama Islam Abi Thalib. Hadis ini membantah pendapat yang mengatakan katanya Abu Thalib itu mati di atas Islam. Ada yang berpendapat begitu? Ada. Tapi itu pendapat yang salah. Bertabrakan dengan hadis ini. Faedah selanjutnya, madaratu taqlidil aba wal akabir. Bahaitsu yuj'alu qawluhum hujjah yarji'u ilaiha inda tanazu. Bahayanya taklid buta kepada para ajengan dan nenek moyang. Sehingga mereka sampai-sampai dianggap bahwa keyakinan nenek moyang itu hujjah. Salah ini. Nenek moyang itu bukan hujjah, bukan dalil. Hujjah itu Al-Quran dan hadis, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saudaraku seiman. Makanya kan heran saya, kita sama sebagian orang yang ngaku Muslim, tapi lebih mendahulukan keyakinan adat nenek moyang yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Kita katakan, emang kamu nanti meninggal dunia kembalinya kepada nenek moyang apa kepada Allah? Siapa yang akan menghisap kamu nanti pada hari kiamat? Allah. Dan nenek moyang pun akan dihisap oleh Allah nanti pada hari kiamat. Subhanallah, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab yang baru. Bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluwu fis salihin. Bab tentang bahwa sebab kafirnya Bani Israel dan sebab mereka meninggalkan agama mereka akibat berlebih-lebihan atau gulu terhadap orang soleh. Rupanya ini Pak, sebabnya Bani Adam, sebab kufurnya Bani Adam, anak manusia, akibat berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Mencintai orang soleh boleh nggak? Harus. Mencintai ulama harus, Pak. Tapi ingat, jangan sampai cinta ini berlebih-lebihan. Sampai kultus, nggak boleh. Hati-hati. Kemudian beliau membawakan ayat surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Apa sih gulu itu, Pak? Gulu itu artinya melampaui batasan syariat. Itu gulu. Dan gulu itu, Pak, terlarang dalam segala sesuatu, Pak. Gulu terlarang dalam segala sesuatu. Dalam ibadah boleh gulu, nggak boleh, haram. Gulu dalam ibadah maksudnya gimana sih? Itu beribadah melebihi kemampuan kita, atau beribadah dengan menambah-nambah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang gulu, Pak, nggak boleh. Hati-hati. Ada orang misalnya
Saya mau sholat tahajud tiap malam, semalam suntuk, nggak mau tidur. Kita katakan gulu ente. Bahkan dalam urusan dunia saja Pak, gulu nggak boleh. Berlebihan dalam makan, boleh nggak? Jangan. Secara kesehatan itu membahayakan. Allah mengatakan wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Gulu. Kebalikan dari gulu apa? Kalau gulu artinya apa? Berlebihan. Kalau kebalikannya apa? Hah? Apa? Hah? Kebalikannya gulu. Bukan sederhana, Pak. Kebalikan gulu itu artinya menyia-nyiakan, meremehkan, nggak peduli. Itu kebalikan dari apa? Gulu. Bahasa Arabnya tafrid. Ini pun dilarang dalam Islam. Ini pun dalam Islam apa? Haram, nggak boleh. Orang yang meremehkan, nggak peduli sama sholat, dia sia-siakan sholat, nggak boleh. Jadi sikap gulu nggak boleh, menyia-nyiakan atau nggak peduli pun nggak boleh. Yang benar kayak gimana? Tengah-tengah. Yang tengah-tengah tuh kayak gimana Pak? Yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena kita yakin Rasulullah tidak pernah gulu. Rasulullah pun apalagi tidak pernah menyia-nyiakan dan tidak peduli. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dari ayat ini kita ambil faidah. Faedah yang pertama kata Syekh Shalih Fauzan, tahrimul ghuluwi fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dzalik. Haramnya bersikap berlebih-lebihan gulu terhadap individu atau amalan tertentu atau yang lainnya. Nggak boleh. Hati-hati yang namanya ngefans sama seorang ustadz loh mas. Ngefans itu seringkali menyeret kepada apa? Gulu. Nah, kita lihat di zaman sekarang, orang kalau udah ngefans banget sama seorang ustadz itu ucapan ustadz bagaikan wahyu dari langit, Pak. Sehingga akhirnya walak dan baroknya terhadap sang ustadz. Siapa yang sesuai dengan ustadznya, dialah teman saya. Siapa yang tidak sesuai, maka dia musuh saya. Ini sudah gulu, Pak. Haram. Iya. Karena itu hati-hati dalam masalah ngefans ini. Hati-hati banget. Kalau antum senang sama seorang ustadz, antum harus yakini dulu bahwa ustadz antum ini manusia yang tak lepas dari apa? Kesalahan. Bukan nabi dia, bukan. Ikhwati Islam, saudaraku seiman. Dan anehnya si ustadz pun merasa senang orang yang banyak ngefans sama dirinya dan tidak mengingatkan supaya jangan gulu. Ini pun tidak baik, tidak benar, saudaraku seiman. Maka ingat, sikap gulu dalam segala sesuatu hindarkan. Ada orang dalam masalah mentahdir terlalu berlebihan, nggak boleh. Dikit-dikit tahdir, salah dikit ditahdir, salah. Iya. Dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar juga nggak boleh berlebihan. Main serbu, hancurin, pukul dan yang lainnya itu berlebihan mas. Selalu mas. Lihat, ya bagaimana tata cara ingkarul mungkarnya Rasulullah SAW. Amar ma'ruf nahi mungkarnya Rasul itu yang terbaik. Dalam memuji orang hati-hati, jangan sampai berlebihan.
Rasulullah sabda, la tuturuni kama atatin nasara Isa ibn Maryam. Kalian jangan berlebihan memuji diriku. Sebagaimana halnya orang-orang Nasrani berlebihan terhadap, ya, berlebihan memuji Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hati-hati. Ya. Ini Pak. Makanya kalau kita mencintai seseorang jangan berlebihan. Kalau kita membenci seseorang pun jangan berlebihan. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai, ya, sekedar sesuai dengan, ya, sekedar apa, sesuai dengan keimanannya. Karena boleh jadi yang kamu cintai itu suatu ketika akan menjadi musuh kamu. Dan bencilah orang yang kamu benci itu sekedarnya. Karena boleh jadi orang yang kamu benci itu akan menjadi orang yang kamu cintai. Iya enggak, Mas? Iya. Makanya dalam mencintai seseorang jangan berlebihan. Ibu mencintai suami jangan berlebihan. Bisa jadi poligami loh, Bu. Nyimpangnya kok ke situ ya. Ikhwati Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, ar-rad 'alal yahud wan nasara wa man syabahahum fi ghuluwihim fil ashkhas wal a'mali wa ghairi dzalik. Bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani dan yang serupa dengan mereka yang bersikap gulu berlebihan terhadap individu atau amal atau yang lainnya. Orang Yahudi berlebihannya sama siapa, Pak? Uzair. Dan mereka mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani berlebihan pada siapa, Pak? Nabi Isa. Dan mengatakan Nabi Isa anak Allah. Bahkan mereka pun, Pak, menjadikan rahib-rahib dan pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah. Ya, saking berlebihannya. Allah mengatakan apa? Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Bagaimana menjadikan para ulama sebagai tandingan selain Allah? Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya waktu masih Nasrani kami tidak pernah beribadah kepada ulama kami, nggak pernah." Apa kata Rasulullah menafsirkan? Bukankah saat mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan? Betul. Dan saat mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkan? Betul. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Jadi kita, ya, bisa berbuat syirik terhadap ulama loh, Pak. Misal, ya, ada tahu, ya, biasanya sih ulama-ulama su, ya, ulama-ulama buruk, ya. Ada ulama-ulama yang berusaha menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan kita tahu sebetulnya itu haram, tapi kita malah menaati ulama itu dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Berarti kita sudah beribadah kepada siapa? Sang ulama. Berarti kita sudah menjadikan ulama itu sebagai tandingan selain Allah. Pahami baik-baik, Pak. Beda dengan orang yang menaati ulama, ya, dalam perkara-perkara yang dia tidak tahu dalam masalah agama. Masalah banyak perkara-perkara agama yang dia tidak tahu, tanya ke ulama. Dan kita tahu ulamanya Masya Allah bagus. Kemudian si ulama berfatwa begini, lalu dia ikuti fatwanya. Boleh, gak masalah. Itu memang yang diperintahkan oleh Allah.
Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Iya. Yang bahaya itu yang ini, Pak. Yang menjadikan ulama dan mengkultuskan ulama seakan-akan ia setara dengan nabi. Sehingga ucapannya ya bagaikan wahyu dari langit. Ini yang bahaya. Faedah yang ketiga, al-hathu ala luzumil i'tidal fid din wa jami'il umur baina jadimail ifrat wa tafriq. Anjuran untuk bersikap tengah-tengah nih dalam agama nih. Tidak gulu berlebihan dan tidak tafrid menyanyiakan, tapi tengah-tengah, Pak. Iya. Gimana cara supaya kita tengah-tengah? Tadi sudah kita sebutkan. Caranya ikuti sunnah. Di zaman Rasulullah, Pak, ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasulullah, Pak. Mau bertanya tentang bagaimana sih ibadahnya Rasulullah. Setelah dijelaskan tentang ibadah Rasulullah, 3 orang ini menganggap kok ibadah Rasulullah enteng sekali. Apa kata salah seorang dari mereka, Pak? Aina nahnu min Rasulillah. Ya kita kan gak sama dengan Rasul. Beliau sudah dijamin masuk surga, kita gak dijamin. Apa kata salah satunya? Aku mau ibadah semalam suntuk gak tidur. Tiap malam. Yang kedua apa ngomongnya? Aku mau puasa tiap hari, gak berbuka. Yang ketiga apa? Aku nggak mau nikah, khusus ibadah. Ini niatnya udah bener nggak, Pak? Niatnya bener, pengen ibadah, caranya yang bermasalah. Sampailah ucapan orang ini kepada Rasulullah SAW. Dipanggil itu 3 orang. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan begini dan begitu. Betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian. Aku lebih bertakwa dari kalian. Tapi aku sholat malam, aku tidur malam. Aku puasa, aku berbuka. Dan aku pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, ia bukan dari golonganku. Lihat Pak, bagaimana Rasulullah mengajarkan 3 orang ini cara yang benar dalam beragama. Yaitu ngikutin Rasul. Kalau ngikutin Rasul, insya Allah nggak dijamin nggak bakalan gulu berlebihan dan tidak akan ya tafrid menyanyiakan, enggak. Iya. Nah ini ikhwata Islam. Lihat Rasulullah mencontohkan kepada para sahabatnya, Pak. Rasulullah kalau datang, Rasulullah paling nggak suka disambut oleh para sahabat dengan cara berdiri, nggak suka banget. Kata Anas bin Malik, tidak ada seorang pun sahabat yang berani berdiri saat Rasulullah datang, karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Bayangkan dengan zaman sekarang, Pak. Ketika datang murid-murid pada berdiri, berjejer, ya, menyambut sang kiai. Kiainya udah tangannya udah gini aja nih, Pak. Ya. Padahal Rasulullah SAW nggak suka Rasulullah disambut dengan cara apa? Berdiri. Kalau ada orang berkata, ini kan sudah adat kita, Ustadz. Adat, ya adat, nggak boleh sesuai dengan, nggak boleh dilawan dengan syariat nggak boleh dilawan dengan adat. Kita sebagai seorang kiai atau ustadz harusnya ngikutin Rasul dong.
Jangan merasa suka untuk disambut dengan apa? Berdiri. Saat kita datang kemudian orang pada berdiri, perlihatkan ketidaksukaan kita. Ya, suruh mereka duduk. Karena itu memang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Supaya apa, Pak? Ini semua menutup pintu apa? Gulu, berlebihan. Makanya Rasulullah mengatakan, man sarrahu an yatamathala lahu an-nasu qiyaman. Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Ya. Maka antum siapapun, misalnya antum sebagai atasan atau jenderal atau siapapun, jangan pernah antum merasa suka disambut sama bawahan antum dengan cara apa? Berdiri. Ikuti Rasulmu. Iya. Faedah selanjutnya, akhi, at-tahdzir minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Peringatan dari bahaya syirik dan peringatan terhadap sebab-sebab yang bisa menjurus kepada kesyirikan dan wasilah kepadanya. Hati-hati. Karena berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh bisa menjurus kepada kesyirikan enggak, Pak? Sangat bisa. Hati-hati. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Wa fis sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan dalam sahih Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas yang menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh ayat 23. Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, siapa mereka ini? Itu kaumnya Nabi Nuh. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan wad, suwa', yaghuth, ya'uq dan nasr. Siapa ini? 5 orang ini. Kata Ibnu Abbas, hadhi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini 5 nama ini, nama 5 orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika 5 orang soleh sudah meninggal, setan memberi wahyu, ya, kepada kaumnya Nabi Nuh. Apa kata setan? Ansibu ila majalisim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim. Bikin patung dan monumen di majelis-majelis mereka yang dahulu mereka biasa duduk di situ, dan namai patung itu dengan nama-nama orang soleh. Yang nyuruh siapa di sini? Syaitan. Fafa'alu. Apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Nuh pun menaati setan. Dibikinlah Bapak patung dan dinamai dengan nama orang soleh. Dalam satu ayat yang lain mereka menggambar dulu, Pak. Menggambar orang-orang soleh. Lama-lama kemudian setan mengatakan bikin apa? Patungnya. Lam tu'bad. Saat itu belum disembah. Mereka membuat itu hanya sebatas untuk zikroyat saja, untuk mengenang, untuk memberikan apa? Motivasi dalam ibadah. Hatta idza halaka ulaik wa nusyal ilmu ubidat. Ketika kaum itu sudah meninggal semua, ilmu pun sudah dilupakan,
maka patung-patung itu pun diibadahi. Patung-patung itu apa? Disembah. Iya. Berkata Ibnu Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf. Lebih dari satu orang dari ulama salaf terdahulu berkata, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Ketika orang-orang soleh tadi meninggal dunia, mereka iktikaf di kuburannya orang soleh. Apa sih iktikaf itu? Berdiam diri di kuburan orang soleh. Kemudian mereka menggambar dan membuat patung-patung orang soleh. Ketika masa telah panjang, maka diibadahi. Mirip kayak di zaman sekarang, Mas. Zaman sekarang diagungkan kuburan para wali. Bahkan iktikaf di kuburannya sampai berhari-hari. Saya pernah dulu punya teman ya, mendatangi sebuah kuburan keramat, Pak. Dia lihat orang di situ lagi khusyuk dan tunduk. Dan teman saya ditanya, Mas, kesini mau apa? Enggak, saya mau lihat-lihat. Kemudian teman saya nanya, kamu di sini sudah berapa lama? Saya sudah 3 hari, Mas. Sudah 3 kali khatam Quran. Iktikaf di kuburan, Pak. Ya, di kuburan tuh mereka begitu tunduk, khusyuk begitu. Dan kekhusyuan itu tidak mereka temukan di masjid. Ya. Dipenuhi dengan cinta yang luar biasa. Padahal inilah hakikat ibadah kepada kuburan. Karena Ibnu Qayyim mengatakan hakikat ibadah itu mengumpulkan 2. Yang pertama cinta yang sangat, yang kedua apa? Ketundukan yang luar biasa. Dan pengagungan. Ya, bukan begitu caranya menghormati orang soleh yang sudah meninggal, Mas. Kalau gitu sih namanya berlebihan. Ya. Terus gimana dong yang diajarkan oleh Rasulullah? Rasulullah suatu malam disuruh oleh Allah pergi ke kuburan Baqi. Di kuburan Baqi saat itu yang dikuburkan siapa, Pak? Para sahabat. Para sahabat wali-wali Allah bukan, Pak? Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Para sahabat atau wali songo? Para sahabat. Datang Rasulullah ke kuburan mereka, diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka. Setelah mendoakan mereka, pulang Rasulullah SAW. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau seseorang dari kami mau ziarah kubur, apa yang harus kami baca? Apa yang harus kami lakukan? Apa kata Rasulullah? Ucapkan saja, Assalamualaikum ya dara qaumul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Udah. Rasulullah tidak ngajarin kamu baca Quran di kuburan. Kalau bisa itikaf, enggak. Justru, ya kata Ibnu Abbas dalam riwayat ini, kaumnya Nabi Nuh itu itikaf di kuburan, Pak. Ya. Membuat patungnya dan dinamai dengan patung orang saleh. Lama-lama kemudian disembah. Na'udzubillah. Baik, dari asar ini kita ambil faidah, Pak. Faidah yang pertama. Annal ghuluwa fis salihin sababun li ibadatihim min dunillah wa tarkid dini bil kulliyah. Bahwa berlebih-lebihan atau gulu terhadap orang saleh itu sebab orang saleh diibadahi selain Allah. Ya. Sebab kesyirikan. Bahkan kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia gara-gara
berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Hati-hati. Jadi kalau sekali lagi Pak, mencintai orang soleh, naam, memang kita harus mencintai mereka. Tapi jangan sampai cinta kita gulu berlebihan. Faedah selanjutnya at-tahdzir min at-taswir wa ta'liq as-suwar. La siyama suwarul udhama. Peringatan dari menggambar dan menggantungkan gambar-gambar terutama para solehin, para ulama, ya, orang-orang yang diagungkan oleh manusia. Di zaman sekarang kan digambar Pak. Saya pernah masuk ke sebuah musola, mau sholat. Ada gambar Wali Songo Pak. Waduh, gimana ini? Ya digambar, kemudian digantungkan di dindingnya. Wali Songo, Sunan Kudus, Sunan Bonang. Yang nggak ada cuma Sunan Abu Dawud. Kota Islam, waduh, saya mikir, ya Allah, ini sih mirip dengan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Karena kaumnya Nabi Nuh begitu, menggambar dulu Pak. Digambar tuh orang-orang soleh itu. Tujuannya supaya apa? Memberi motivasi, lama-lama diibadahi. Faedah yang ketiga, at-tahdzir min makri syaitan wa ardhihil abatil fi suratil haq. Waspada dari makar setan. Di mana setan memperlihatkan kebatilan seakan-akan kebenaran. Ya. Setan kan menyuruh kaumnya Nabi Nuh untuk menggambar atau membuat patung orang soleh. Tujuannya apa sih Pak? Setan tidak memberikan tujuan biar kamu ibadahi, enggak. Biar kamu semangat. Tiap kali kamu melihat patung orang soleh, kamu jadi semangat lagi. Kan kayaknya alasannya bagus ya Pak ya. Tapi memang setan tidak akan Pak menyeret orang itu sekaligus, enggak. Setan tuh menyeretnya sedikit-sedikit gitu. Iya, nggak terasa terkadang. Maka hati-hati, Pak. Waspada dari yang namanya godaan apa? Setan itu. Faedah yang keempat, at-tahdzir minal bid'ah wal muhdatsat. Walau hasuna qasdu fa'iliha. Waspada dari berbagai macam kebid'ahan dan semua perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, Pak. Walaupun niatnya baik. Niatnya baik. Ya, karena agama kita ini bukan sebatas niat-niat yang baik, Pak. Niat yang baik itu harus disertai dengan apa? Perbuatannya juga sesuai dengan sunnah. Kan cuma sebatas niat baik, waduh bahaya nih, agama bisa rusak Pak. Ada orang mau korupsi, niatnya apa? Buat bangun masjid Mas. Gara-gara itu jadi korupsi jadi halal gitu, tak bisa Mas. Ya. Nah ini akal Islam, jadi waspada membuat-buat sesuatu ya dalam agama. Karena kaumnya Nabi Nuh ini diawali dengan cara membuat-buat dulu, yaitu dengan membuat patung. Membuat apa? Ya, gambar-gambar. Ya. Demikian memang dalam Islam pun yang namanya bid'ah itu awalnya dikit dulu Pak, dan dianggap benar baik. Lama-lama jadi gede. Iya. Faedah yang kelima, anna hadhi wasail ila syirk. Wah, semua ini itu bikin patung, gambar, semua ini bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Fayajibul hadar minha, maka wajib waspada darinya. Makanya Rasulullah mengharamkan menggambar makhluk bernyawa enggak, Pak? Naam, Rasulullah SAW bersabda, inna syarran nasi indallah yaumal qiyamah manzilah indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Inna asyaddan nasi indallahi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat di sisi Allah, orang-orang yang menggambar gambar yang bernyawa.
Tuh, orang yang paling keras siksanya ternyata, Pak. Hati-hati. Ya. Tapi kan ini seni. Maaf Mas, masalah seni ya jangan dibenturkan dengan syariat. Seni itu harus dibatasi oleh syariat Rabbul Alamin. Ya. Seni itu bukan artinya menghalalkan segala cara dan segala sesuatu, tidak bisa. Mengatasnamakan seni yang haram jadi halal, tidak bisa. Iya. Nah, kalau antum mau gambarlah gambar apa? Gunung, sungai, ya apa? Sawah. Iya. Faedah selanjutnya ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madarati faqdihi. Asar ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan betapa berbahayanya hilangnya ilmu itu. Ilmu dan ulama itu Pak, penjaga syariat. Kalau ilmu dan ulama sudah hilang, syariat rusak. Selama ilmu dan ulama bertebaran di masyarakat, saat itu syirik gak bakal laku. Bid'ah gak laku. Maksiat juga akan ya sedikit. Tapi ketika ilmu dan ulama sudah sedikit, maka saat itu apa Pak? Akan merajalela kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Allah musta'an. Makanya antum duduk di majlis ta'lim nih Pak, untuk mengkaji ilmu. Antum nih sedang membela syariat. Ikut andil untuk memelihara syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Gak bisa. Membela syariat itu bukan dengan cara turun ke jalan-jalan, Pak. Gak bisa. Membela syariat itu dengan memenuhi majelis ta'lim, mengkaji Al-Quran dan sunnah. Paham ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Paham. Dengan cara itulah syariat akan terus tegak, Pak. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam. At-tahdziru minat taqlid. Peringatan dari sebatas ikut-ikutan, taklid, tanpa mengetahui apa? Dalilnya. Iya. Mohon di zaman sekarang nih Pak, banyak kiai merasa panas kalau ditanya dalil Pak. Dalilnya mana Mas? Apa jawabnya? Orang awam gak wajib nanya dia dalil. Kita katakan Mas, orang awam punya hak untuk nanya dalil. Karena agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Orang awam punya hak supaya dia hatinya lebih tenang dalam beragama. Bukan cuma sebatas ikut-ikutan. Masalahnya kenapa mereka sampai marah kalau ditanya dalil? Karena mereka nggak tahu dalil. Takut kelihatan bodohnya. Kalau orang yang paham dalil, ya ketika ditanya Ustadz mohon sebutkan dalilnya. Memang sudah kewajiban Ustadz untuk menjelaskan dan memahamkan kepada umat. Ya, makanya lihat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah selalu mengajarkan supaya mereka jangan taklid buta kepada dirinya. Imam Syafi'i berkata apa? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul. Kalau kalian mendapatkan dalam kitab saya pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang kalian harus ambil adalah sabda Rasulullah. Iya. Wadribu qawlil ha'id. Buang jauh-jauh pendapatku. Lihat Imam Syafi'i saja mengatakan begitu. Para ulama yang benar tidak akan pernah menyuruh murid-muridnya, kamu taklid aja sama saya. Nggak usah tanya dalil. Nggak pernah itu Pak. Lihat sejarah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Nggak pernah mereka mengatakan seperti itu. Iya. Selalu mereka setiap membahas permasalahan dengan dalil-dalilnya. Dengan hujah.
untuk mengajarkan orang awam begini caranya beragama. Ya, beragama itu harus dengan dalil, bukan hanya sebatas dengan apa? Taklid dan ikut-ikutan, Mas. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau membawakan hadis wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la taturuni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Dari Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana halnya orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah. Maka ucapkan begini, hamba Allah dan Rasulnya. Ucapan hamba menghilangkan gulu, menempatkan Rasulullah melebihi tempatnya sebagai seorang hamba. Rasul ya menghilangkan sikap apa? Tafrid, menyanyiakan dan meremehkan. Ya, mengharuskan kita menghormati beliau dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil faedah yang pertama, tahrimu mujawazatil had fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haramnya berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masyarakat kita kan Pak suka dinyanyikan qasidah burdah, Pak. Inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu hai Rasulullah, dunia dan seisinya, dan di antara ilmumu hai Rasulullah, ilmu lauhul mahfud dan qalam. Ya Allah, ini kan sangat berlebihan. Katanya Rasulullah tahu apa yang ada dalam lauhul mahfud dan yang ada ya ditulis oleh pena. Padahal Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Dalam surat Al-A'raf ayat 188. Ya. Antum kalau dengar tuh di masyarakat kita Pak, yang disebut dengan sholawat nariyah. Sholawat apa? Nariyah. Sholawat nariyah ini Pak, isinya berlebihan kepada Rasulullah. Usalli salatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala Rasulillah alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu, dan sampai akhirnya. Aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna dan salam yang sempurna, yang dengan Rasulullah akan terlepas semua ikatan. Iya. Dengan Rasulullah akan tercapai semua keinginan. Dengan Rasulullah ya akan terpenuhi semua kebutuhan. Wa ilaha. Ini kan sifat Allah. Hanya untuk Allah. Tapi diberikan kepada Rasulullah. Syirik, Pak. Ini berlebihan, Pak. Makanya kalau antum cari sanadnya salat nariyah nggak bakalan ketemu, Pak. Sampai Rasulullah SAW, sampai botak pun nggak bakalan ketemu. Karena itu memang dibuat-buat, bukan dari ya para ulama yang terkemuka, apalagi dari Rasulullah SAW. Ini namanya berlebihan dalam memuji Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Faedah yang kedua, syiddatu nusili ummatihi. Rasulullah sangat menasihati umatnya, mewanti-wanti mereka supaya menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Hadis berikutnya Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlakana man kana qablakum al ghulu." Jauhi oleh kalian sikap gulu. Apa itu? Berlebihan.
Karena sesungguhnya sikap gulu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang mutanatti'un. Siapa? Itu orang-orang yang berlebih-lebihan, ya gulu. Di sini kita ambil faedah, Pak, haramnya sikap gulu dan bahwasanya akibatnya buruk, Pak, bersikap gulu itu. Iya. Dan sudah kita sebutkan tadi tentang apa sih maksud daripada gulu itu. Faedah selanjutnya, akal Islam al-i'tibar biman sabaqana minal umam. Hendaknya kita mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita yang binasa. Ternyata mereka binasanya akibat sikap apa? Gulu, berlebihan. Maka kita sebagai umat Islam ambil tuh pelajaran. Cuman banyak, yang sedikit yang mengambil pelajaran tuh. Iya. Hadisnya juga menunjukkan Rasulullah SAW ala najati ummati minasyirk. Rasulullah sangat semangat agar umatnya ini selamat dari kesyirikan, Pak. Maka Rasulullah jelaskan semua yang bisa menjurus kepada apa? Kesyirikan. Supaya umatnya meninggalkannya. Iya. Faedah ini, hadis ini juga menunjukkan, Pak, anal ghulu fi salihin sababun lil wuqu' fi syirk. Bahwa berlebih-lebihan terhadap orang soleh itu sebab jatuhnya kepada apa? Syirik. Maka hati-hati, waspada. Baik, saya kira cukup sampai di sini, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.